Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, sebentar lagi kita menyambut Natal. Pasti banyak acara, pasti juga diperhadapkan dengan minuman yang manis-manis bersoda, makanan yang enak banget, manis-manis, ada kue kering dan sebagainya. Nah, menarik banget di episode kali ini kita akan memberikan tips gimana kita tidak lupa dengan kemeriahan Natal, tapi juga bijak mengkonsumsi makanan dan minuman ini. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Meta, spesialis gizi klinik. Apa kabar, dokter? Baik, dokter. Sehat selalu ya? Sehat dong. Selamat menyambut Natal juga bagi pemirsa di rumah. Betul, ya. Selamat menyambut Natal untuk semuanya. Nah, identik dengan menyambut Natal, apalagi juga tahun baru, identik dengan makanan dan minuman yang manis-manis, yang enak-enak ya, dok? Betul. Betul ya? Tapi kita akan memberikan tips nih bagi pemirsa di rumah, tetap menyambut kehangatan Natal. Tapi gimana sih, dok? Pertama dari minuman dulu, dok. Kita kan diperhadapkan dengan minuman kayak ini, dok. Ada minuman bersoda, minuman manis. Wah, luar biasa nih. Kemasan ya, dok. Kemasan. Gimana sih kita bijak dalam mengkonsumsi minuman ini, dokter? Secara keseluruhan sangat bisa membuat candu karena menimbulkan rasa senang nih ketika kita makan atau meminumnya. Jadi wajar aja begitu kita udah membiasakan diri makan yang manis, jadi nyari lagi nih, dok. Kapan lagi nih makan dan minum yang manis? Kebetulan di hari raya pasti banyak hidangan, sajian yang manis-manis dan menggoda semuanya. Termasuk minuman dan makanan ini. Ini berwarna sekali, macam-macam. Apalagi kalau dingin-dingin. Wow, enak banget nih, dok. Ya. Sebenarnya sih boleh, dok. Tapi yang penting kita tahu batasannya. Jadi sebenarnya gula tambahan itu untuk orang dewasa maksimalnya adalah 50 gram. Atau 50 gram. Atau nah 4 sendok makan. Oke. Ya, kalau kita mau minum minuman yang seperti ini, pemirsa boleh intake tuh di bagian komposisi belakangnya. Gizinya, betul. Nah, jadi misalnya takaran sajinya 1 saji. Berarti dalam 1 botol ini kurang lebih misalnya ada tulisan gula atau sukrosa, itu misalnya sekitar 20 gram atau misalnya 30 gram. Itu artinya setengah dari batas asupan maksimal harian kita sudah diambil dari sini nih, dok. Jadi jangan sampai kita kelebihan lagi gula tambahan dari makanan di luar itu. Jadi hati-hati kalau misalnya kita sudah ingin memilih satu jenis minuman kemasan, misalnya ya, dok, sudah hari itu berarti hanya 1 botol itu saja yang kita konsumsi. Atau akan lebih bijak lagi misalnya kita hanya konsumsi setengahnya sehingga kadar gulanya juga tidak sebanyak dalam 1 saji botol ini, misalnya seperti itu. Setuju. Kemudian kalau misalnya minuman yang soda, nah ini sering sekali ya kadang-kadang kita biasakan nih konsumsi minuman soda, apalagi kalau sedang hari raya ini setiap hari gitu ya. Ini kita wajib nih, mutlak nih. Mutlak karena katanya segar sekali. Selain kadar gulanya tinggi, dok, kemudian bahan pengawetnya juga banyak sekali. Ada pengawet, ada pewarna. Nah inilah yang membuat kita nggak boleh konsumsi ini berlebihan, apalagi sampai setiap hari. Misalnya kita perayaan dari Natal sampai tahun baru kita minum minuman bersoda terus, itu nggak boleh ya, dok. Karena kalau misalnya kita konsumsi jangka panjang, nanti kita bahas lagi apa aja dampak kesehatan yang buruk yang bisa terjadi. Tapi pastinya kalau ingin mengkonsumsi, saran saya sebenarnya ya maksimal ini hanya 1 botol yang ukuran kecil ini 1 hari, atau kalau bisa setidaknya setengahnya saja ya. Bener. Setengah saja, hanya sekitar setengah gelas dari sajian minuman bersoda ini. Oke. Nah itu kan minuman-minuman nih. Belum lengkapnya nih, ada pasangannya nih, makanannya nih, dok. Ada makanan-makanan manis, ada kue kering, kayak gini, dokter. Nah, gimana, dokter? Cookies ya, dok. Cookies lah. Banyak banget cookies. Jadi, dok, ini kalau cookies nih ya, kita misalnya bicara cookies seperti ini, yang sudah ada choco chipsnya juga gitu ya di atasnya. Ini sekitar 2-3 keping ini setara dengan 8 sendok makan nasi. Kadar gulanya sangat tinggi, kemudian di dalam pembuatannya pasti ada olahan tepung, butter yang membuat kalorinya semakin padat. Jadi memang tidak mengenyangkan, tapi sebenarnya kalorinya sangat tinggi sekali dengan kadar yang dipenuhi dari gula dan lemak. Lemak tadi ya. Nah, jadi berapa, bisa nggak, dok, makan? Atau gimana, ada batasannya, dok? Jadi sebenarnya kembali lagi seperti perbandingan total kalorinya, sehingga yang disarankan 1 hari itu sebenarnya hanya 2-3 keping saja. Kalau cuma makan makanan kayak gini, 1 aja atau gimana, dok? Ini kan ini ada roti, kemudian ada pastry. Pastry ini juga kalorinya tinggi ya, high fat ya, tinggi lemak, kemudian tinggi kalori juga. Ini ada donat-donat kesayangan kita, ini kan ada coklat-coklat juga. Sangat menggugah selera semuanya, tapi ini kembali lagi kalorinya sangat tinggi.
Jadi pemirsa mungkin tanpa sadar rasanya makan nasinya dikit waktu liburan, tapi kok naiknya banyak sekali ya berat badannya. Ya karena ini semua yang dimakan kalorinya tinggi. Jadi karena jumlahnya yang berlebihan, sementara dia sifatnya tinggi lemak, tinggi gula, sehingga sangat mudah menyebabkan terjadinya deposit lemak di tubuh kita. Iya. Jadi bagaimana anjurannya adalah pilih salah satu, kemudian tentukan jumlahnya. Kalau misalnya mau biskuit sekitar 2-3 keping. Oke. Kalau misalnya mau snacking dengan roti atau pastry, pilih salah satu di hari itu. Jadi kembali lagi kepada portion control, dan kita juga mengontrol selera makan nafsu kita, makan kita nih. Iya, benar. Resolusi saya mau turun berat badan. Kok malah naik badan tahun baru. Ya makan makanan gini 5 sehari 1 toples, ya mana mau turun ya, Dok. Betul. Makan utama 3 kali, selingannya 3 kali. Selingannya 3 kali. Wah, gitu. Jadi bijaklah dalam mengkonsumsi. Nah, ini mungkin pemirsa ingin tahu, dokter, apa sih efek sampingnya kalau kita makan berlebih atau minuman berlebih yang kayak tadi, Dok? Baik. Jadi makanan ini sudah pasti tinggi gula, ya. Gula ketika kita konsumsi betul memang menimbulkan rasa senang. Jadi sempat tadi saya singgung sedikit, ada sirkuit di otak yang seperti kita berikan reward. Seperti ada hadiah nih, wah menyenangkan. Keluarlah hormon serotonin, endorfin yang membuat kita bahagia dan mencari lagi rasa happy dari gula tadi. Sehingga biasanya setelah kita makan makanan yang manis, kemudian kita puasa gula untuk beberapa waktu, rasanya konsentrasi mulai terganggu. Rasanya kok tidak puas, tidak happy. Bener. Sehingga kita ada lagi. Iya, sehingga kita cari lagi yang manis itu. Jadi teman-teman hati-hati bahwa betul memang gula itu membuat candu. Jadi jangan sampai dibiasakan terlalu sering makan gulanya, kemudian jumlahnya juga terlalu banyak sehingga menyebabkan ketagihan. Itu yang pertama, dampak buruknya adalah addiction of sugar atau kecanduan gula. Wow. Kemudian yang kedua adalah ketika konsumsi gula berlebihan itu menyebabkan lama-lama tubuh kita kan selalu menyebabkan gula darahnya jadi melonjak tajam ya, Dok. Ya. Setelah turun lagi kita mudah lapar lagi, dan lama-lama badan itu juga tidak peka untuk memasukkan gula sebagai sumber energi. Jadi efek jangka panjangnya adalah diabetes atau kencing manis. Setuju. Kemudian gula kalorinya tinggi. Jadi kalau misalnya 1 sendok makan saja sudah sejumlah 50 kalori. Kalau dibiarkan terus-terusan, lama-lama kita mengalami kegemukan nih, Dok. Kalau udah kegemukan, efeknya ke penyakit jantung, resiko stroke, itu jadi bahaya sekali. Yang awalnya cuma dari gula. Dan kita melebihi batasannya. Betul. Jadi pemirsa, bukan kita larang. Betul. Tapi maksudnya bijaklah dalam mengkonsumsi. Seperti Dokter Meta sudah kasih tadi, batasan-batasan per hari yang kita konsumsi ya. Jadi kita dapat bisa menikmati suasana Natal, suasana menjelang tahun baru, tapi dengan bijak dengan cara mengkonsumsi ya. Ya. Nah ini Dokter menjadi banyak pertanyaan nih bagi pemirsa di rumah. Apakah benar makan yang manis-manis dapat menyebabkan penuaan dini? Wah, ini nih Dokter. Fakta atau mitos nih, Dok? Fakta atau mitos gitu ya, Dok? Ini adalah fakta, Dok. Wow, kenapa, Dokter? Betul. Ini sebenarnya Dokter Etes pasti udah tahu banget nih, pasti udah sering infoin ke masyarakat juga ya, Dok. Jadi kalau kita konsumsi gula yang berlebihan ternyata nggak cuma perkara gemuk nih, Dok. Ternyata agingnya itu sangat berpengaruh ke kulit kita. Kenapa? Karena jadi begini, jadi di bagian kulit kita itu kan ada protein-protein penyusun ya, sebutlah elastin, kolagen begitu ya. Itu yang bikin kulit kita jadi kencang, kemudian jadi segar, kemudian secara tekstur juga memang karena kencang jadi halus begitu ya, Dok ya, kerutannya juga minimal. Nah ketika kita konsumsi gula secara berlebihan, ada proses yang dipercepat yang namanya glikasi. Jadi gula darah ya, di mana kadar gulanya yang tinggi itu akan melekat pada protein pada kulit. Nah, perlekatan ini menimbulkan hasil oksidan yang bisa merusak jaringan-jaringan tadi tuh, Dok. Yang elastin, kolagen. Sehingga serat-serat yang tadinya bagus jadi rusak. Nah, kalau udah jadi rusak, serat-seratnya jadi pendek, tidak utuh lagi, tidak menahan struktur kulit dengan baik. Jadi sebelum waktunya, tapi udah mulai muncul nih kerut halus,
kulitnya kendur, saggy skin ya dok ya, Ya. kita kenal istilah itu. Kemudian keriput-keriput, ini kok belum 30 tapi udah mulai nih munculnya cepat nih gitu. Coba dianalisa lagi, Benar. apakah selama ini sering makan makanan dan minuman yang manis-manis? Oke, jadi fakta ya, jangan sampai memulai yang manis tapi berakhir dengan tidak manis. Asik. Oke dokter, kita supaya memulai yang manis dan berakhir dengan manis, kita kasih tips pemirsa bagaimana dengan bijak menyambut Natal, dengan bijak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tadi dokter. Dan tips dari dokter silakan. Baik, yang pertama adalah kenali dulu batasannya ya. Berapa banyak gula tambahan yang diperbolehkan. Jadi untuk dewasa, kembali lagi maksimal di 50 gram atau 4 sendok makan. Pemirsa juga harus mengenali bahwa gula tambahan itu bukan hanya gula pasir ya dok, tapi termasuk di dalamnya madu, sirup, gula batu, gula merah, gula aren. Nah itu semua adalah gula tambahan. Jadi perhatikan kembali gula-gula apa saja yang sudah masuk ke tubuh kita. Kemudian perhatikan juga yang kedua adalah gula-gula yang tersembunyi ya, atau hidden sugar. Misalnya seperti yang dari cookies, kue-kue manis, kemudian minuman kemasan. Perhatikan lagi kandungan informasi nutrisi gizi di belakangnya. Di label-label itu perhatikan kadar gula atau sukrosanya berapa. Kemudian kalau misalnya muncul keinginan untuk makan atau minum yang manis, biasakan minum air putih dulu, karena itu kadang-kadang rasa lapar yang kemudian secara tubuh sinyalnya belum jelas apakah itu ingin makan, apakah ingin menyemil, ataukah memang kurang adanya cairan tubuh. Kemudian untuk pola makan, pastikan juga ketika ingin makan atau ingin makan yang manis, jangan langsung makan makanan yang manis pada saat kondisi perut kosong, karena itu akan sangat meningkatkan kadar gula darah dan mengekstrakan efek dari reward tadi dok, sehingga candu gulanya akan semakin mudah terjadi. Pastikan sarapan, kemudian juga makan protein yang cukup dan serat yang cukup. Ini yang membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga kita craving akan gula itu menjadi lebih tertunda. Dan lifestyle itu juga menjadi sesuatu yang penting dok. Jadi kalau kita lihat lagi researchnya bahwa ternyata tidur yang cukup 6-8 jam sehari itu juga berpengaruh. Ketika seseorang kurang tidur, cenderungnya adalah mencari makanan yang manis-manis dan gurih-gurih. Ini udah ada penelitiannya loh. Jadi memang ada kaitannya antara kecukupan tidur dengan kebutuhan akan gula. Dan yang terakhir, ketika ada sugar craving dok, sebenarnya yang dicari tubuh kita adalah hormon endorfin yang membahagiakan itu. Percaya nggak percaya, tapi ternyata olahraga bisa membantu mengatasi itu. Jadi ketika sugar craving semakin sering terjadi, pemirsa boleh pertimbangkan untuk menambah habit olahraganya. Karena justru bisa membantu untuk meredam rasa ingin gula. Setuju banget. Wah ini menarik banget. Tapi terakhir dokter, protein dan serat sebagai pengganti. Mungkin dokter bisa info makanan-makanan yang terkait ini dokter? Betul, jadi pada saat kita ingin mencari makanan yang manis untuk memenuhi craving sugar kita, justru kita bisa alihkan dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, tinggi protein. Misalnya nih dok, kita makan oatmeal ya, dicampur dengan susu yang rendah lemak, kemudian ditambah dengan untuk perasa manisnya boleh ditambahkan misalnya madu sebanyak 2 sendok teh begitu ya untuk memberikan rasa manis, atau yang paling baik justru gula alami, baik itu dari buah-buahan, buah potong, atau misalnya mau ditambahkan kacang-kacangan untuk meningkatkan kadar proteinnya juga jadi kenyangnya lebih lama. Itu akan menjadi camilan yang sangat sehat dan dapat mengontrol kadar gula darah kita. Setuju banget, itu semua sangat penting. Udah lengkap banget yang dijelaskan oleh Dr. Meta, sehingga memulai yang manis, makan manis, minuman manis, tapi berakhir dengan manis ya. Juga. Dr. Meta, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya. Oke pemirsa, sudah 1 jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda hanya di TV One. Saya mewakili segenap kru Hidup Sehat Dr. Ekles ingin menyampaikan selamat Natal bagi pemirsa yang merayakan dan juga selamat menyongsong Tahun Baru 2024. Semoga damai Natal menyertai kita semua.